What's up guys? Welcome back to Ibadah online khusus pelajar, apalagi kalau bukan Radiance. Welcome juga untuk teman-teman kita yang baru pertama kali join ibadah kita. Yes, welcome guys. Scan QR code di bawah ini untuk dapetin welcome gift dari kita. Gimana nih hari-harinya kalian sama liburan ini? Kita harap sih kalian gak bosan ya. Nah Glenn, gimana kalau kita kasih life hacks ke teman-teman kita nih untuk mengatasi rasa bosan mereka di rumah? Wah, bener banget nih. Yuk kita lihat. Jadi, yang pertama, gue mau ngasih tahu tips cara mengatasi rasa bosan. Pertama, taruh di bawah, lalu injak. Bukan, gue udah mengatasi rasa bosan. Tips yang kedua, cara meninggikan tinggi badan. Wah, tinggi juga ya. Sekarang tips yang ketiga, Cara merobek kertas supaya nggak lurus. bisa landscape, bisa potret. 1, 2, 3. Gimana? Udah nggak bosan kan? Ingat selalu untuk stay safe, stay healthy, and stay produktif. Gue juga mengingetin kalian nih untuk memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Atau kalian bisa buka aplikasi e-wallet apapun, terus langsung scan aja QR code yang ada di layar kalian. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. So buat teman-teman yang belum menyiapkan perjamuan kudus, kalian bisa pause dulu video ini dan siapin anggur sama roti yang kalian punya. Nah, gue mau ajak kita semua nih untuk siapin hati kita buat mengikuti ibadah online ini. Karena walaupun kita semua beribadah dari rumah, kita tetap harus fokus seperti kita lagi beribadah di gereja. Bener banget tuh. Siapin catatan kalian juga ya, karena hari ini ada message yang pastinya memberkati kita. Oke deh, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ibadahnya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan semangat. Dimanapun kalian berada, come on, let's enjoy this worship, come on. One, two, three, here we go. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya.
Sungguh nama-Mu berkuasa Tuhan. Kami temukan kedamaian, kekuatan ketika kami menyerukan nama-Mu Bapa. Sungguh nama-Mu indah Tuhan. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in You are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Yes. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, You brought heaven down. My sin was great, Your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Your name, oh God. We worship You, oh God. Hallelujah. Kau sungguh berkuasa. Let all the earth worship You. No. Thou could not hold You, the filtered before You. You silence the boast of sin and grace. The heavens are roaring the praise of Your glory. For You are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, You reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, You reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is.
holy, 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 oh God. You are holy, 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 holy. Holy, 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 holy. You're worthy. You're holy, 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 holy. We say, what a powerful name it is. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Adapun perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita, memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan mari kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 dituliskan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum anggur dengan penuh ucapan syukur karena kasih Allah yang sangat besar. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas korban salib-Mu. Ini adalah bukti kasih Allah buat kami. Allah yang sudah mengangkat kami dari kegelapan dosa untuk masuk dalam terang Allah yang ajaib. Engkau yang mengangkat kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang Kau buktikan buat kami. Kami mau belajar untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Jadikan setiap kami untuk menjadi saluran kasih, saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita memuji dan menyembah Tuhan. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name
students, senang sekali bisa kembali menyapa kalian yang sedang liburan. Waktu liburan seperti ini ada banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk mengisi waktu kosong. Main dengan teman mungkin masih terbatas karena keadaan seperti ini. Untuk kalian yang sedang liburan, hari ini saya mau bicara tentang communication in friendship. Kita perlu mengingat lagi bahwa Tuhan gak pernah libur untuk kita. Dan purpose, tujuan Tuhan dalam kita juga gak libur. Tuhan mau memperlengkapi kita dengan hal-hal yang perlu agar kita sampai pada purpose tujuan Allah dalam kita. Salah satu cara Tuhan memperlengkapi kita dan membentuk karakter kita lewat friendship. Quotes yang sering kali kita dengar adalah, show me your friends and I will show you your future. Amsal 13 ayat 20 katakan begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau kita lihat begini, ternyata persahabatan bisa membawa kita gagal atau berhasil untuk sampai pada purpose tujuan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ini hal yang serius. Kita perlu belajar berkomunikasi dengan benar agar kita bisa menjadi sahabat yang baik dan mendapat teman-teman yang terbaik. Saya yakin semua kita pengen berhasil dalam hidup. Bertumbuh menjadi orang bijak seperti yang dikatakan Amsal 13 ini. Persahabatan di sini enggak sekedar, oh ya kenal dia di sosial media. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah persahabatan yang dibangun dari kebersamaan. Kalau hanya kenalan lewat sosial media, kita nggak pernah tahu sifat dan keadaan orang itu yang sesungguhnya. Biasa seperti kebanyakan kita, kalau mau posting sesuatu di sosial media, kita akan pilih foto yang terbaik menurut kita. Terus kita edit-edit biar kelihatan cakep. Kalau kita nggak mau kelihatan aslinya, orang lain juga begitu. Karena kita pikir ada banyak orang yang akan melihat Instagram kita. Kalau membangun pertemanan seperti ini akan sangat dangkal. Persahabatan yang dimaksud di dalam Amsal 13 ayat 20 dikatakan bergaul dengan orang bijak. Ini artinya nggak sekedar kenalan lewat sosial media. Tapi berteman dalam keseharian, teman curhat, teman yang tahu kejelekan dan kelemahan kita tapi masih mau temenan. Waktu seperti inilah karakter kita dibentuk. Amsal 27 ayat 17 katakan gini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau besi menajamkan besi, suaranya nyaring ya. Dengan sahabat kita juga begitu. Kita nggak selalu sepaham, mungkin ada ributnya, tapi masih bersahabat sampai sekarang. Ada beberapa poin penting yang kita bisa pelajari untuk membangun komunikasi dalam persahabatan. Ada 4M sebagai kunci. M yang pertama, Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Dia. Manusia menjadi makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi. Waktu Tuhan menciptakan manusia agar kita bisa berfellowship dengan Dia dan berkomunikasi dengan Tuhan. Ada laporan catatan dari para dokter, ini ceritanya sebelum COVID ya, ini lucu. Bahwa kebanyakan pasien datang berkonsultasi bukan karena mereka sakit secara fisik. Tapi kebanyakan pasien datang agar ada orang yang mau mendengarkan mereka dan peduli dengan mereka. Jadi alasan utamanya mengapa kebanyakan orang berkomunikasi atau ngobrol, mereka ingin dimengerti dan diterima sebagaimana adanya. Jika mereka merasa tertolak, ini membuat mereka terluka dan kepahitan karena merasa tidak dimengerti oleh orang-orang terdekat mereka. Penting sekali untuk belajar mendengarkan teman-teman dan orang-orang terdekat kita. Dengan begitu, mereka merasa diterima dan dikasihi oleh kita. Dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Kebiasaan sulit untuk mendengar teman-teman atau orang-orang terdekat kita, ini menunjukkan kita juga sulit untuk mendengarkan Tuhan. Di ayat yang ke-19 dikatakan, hendaklah cepat untuk mendengar. Nanti di akhir khotbah ini,
akan ada QR code dan nomor hotline. Kalau kamu butuh didoakan atau kamu ada masalah, ada kanselor-kanselor yang sangat baik dalam mendengarkan masalahmu dan siap mendoakan kamu. Kalau kamu lagi ngobrol dengan teman, belajarlah untuk mendengarkan lebih banyak dan sesekali mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan ceritanya. Karena terbukti ini termasuk pelayanan buat Tuhan loh. Ini juga menunjukkan self-control, pengendalian diri. Bukan hanya untuk pengendalian diri saja, tapi juga belajar menghargai orang lain. Tadi saya katakan orang yang didengarkan curhatannya merasa diterima dan dikasihi. Listening is a sign of respect. Dengan cara ini kita belajar membangun karakter dalam diri kita dan kita bisa menjadi sahabat yang baik. M yang kedua, mengerti. Kalau tadi kita sudah belajar untuk mendengar, maka pelajaran berikutnya adalah kita belajar untuk melihat keadaan di sekitar kita. Belajar untuk memperhatikan sifat atau kebiasaan teman-teman kita. Setiap orang diciptakan unik. Karena itu kalau kita mau menyampaikan ide atau curhat, kita lihat setiap keadaan mereka. Apakah mereka dalam keadaan yang baik atau sedang dalam masalah juga. Kalau memang sama-sama lagi punya masalah, jangan sungkan untuk mengajak temanmu berdoa. Jadikan Yesus menjadi pusat dari persahabatanmu. Dalam Amsal 3 ayat 5, ayat 7 dan 8 katakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat 5 dan 7 bilang, belajar mengerti bukan dengan caramu tapi dengan cara yang Tuhan mau. Karena kalau dengan cara kita kadang-kadang waktu kita mencoba untuk mengerti teman kita nggak jarang malah kita yang mau kompromi. Mungkin karena mau menyenangkan teman atau mungkin biar cepat aja lah. Kalau kamu berusaha untuk menyenangkan teman-temanmu, kamu hanya akan membuat dirimu makin stres. Jadi kalau temanmu nggak cocok sama kamu atau teman-temanmu punya nilai yang berbeda dengan kamu, belajarlah untuk jaga jarak dengan mereka. Ya, jaga jarak dengan teman-teman yang memang nggak cocok dengan kamu. Nggak perlu kasih pengumuman di Instastory, gue nggak mau temenan lagi sama dia, nggak penting. If you don't get wrong people out of your life, you will never meet the right one. Kalau kamu nggak mau keluarin orang-orang yang nilai hidupnya nggak cocok dengan kamu nggak akan ketemu orang-orang yang baik yang akan membangun kehidupanmu. Khususnya sahabat dekat yang akan menjadi inner circle dalam kehidupan kita. Kita bisa berteman dengan siapa aja, tapi kamu perlu memilih teman-teman yang menjadi inner circle dalam kehidupanmu. Teman-teman yang akan menjadi support system, yang akan menguatkan kamu dan mendorong kamu maju sampai pada purpose dan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Pilih teman yang konsisten, yang hidup sesuai dengan nilai-nilai Alkitab, teman-teman yang bertanggung jawab. Orang-orang seperti ini akan membawa kamu maju untuk sampai pada purpose dan tujuan Allah dalam hidupmu. Di ayat 8 katakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau kamu mau hidup lebih happy, lebih ringan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri dan jangan anggap dirimu bijak, tapi hiduplah seturut kehendak Allah. Itu yang Tuhan ajarkan di dalam Amsal ini. Kalau hari ini belum ada teman yang menjadi support system buat kamu, berdoa, minta pada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab doamu. M yang ketiga, memaafkan. Dalam persahabatan kan gak selamanya happy terus. Sifat dan kebiasaan setiap orang berbeda-beda. Ada tipe yang kalau ngomong terlalu tajam. Ada yang pendiam. Ada yang cerewet banget. Perbedaan ini membuat cara kita berkomunikasi dengan setiap orang harus juga disesuaikan dengan sifat dan kebiasaan mereka. Kalau kita mau menyampaikan pendapat dan cara ngomong kita samain semua, bisa terjadi miscommunication dalam pertemanan kita. Karena perbedaan sifat-sifat ini sering membuat kita salah paham.
susah menyampaikan pendapat dan mengakibatkan ribut dalam geng kita. Inilah yang seringkali menjadi pemicu keributan hanya karena miskom, bukan karena niat jahat loh. We all knows that nobody's perfect. Karena itu, mari kita belajar untuk memaafkan. Meskipun orang yang kita maafkan belum berubah. Memaafkan penting untuk kesehatan kita pribadi. Menyehatkan tubuh kita dan menyegarkan tulang kita, kata Amsal. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Kalau kita belajar untuk mengerti keunikan setiap orang, ini membantu kita untuk lebih mengerti dan lebih bisa untuk mengampuni teman kita. Biasanya kalau pernah ribut dan kemudian berdamai, persahabatannya malah akan jadi lebih kuat. M yang keempat, membangun kepercayaan. Membangun persahabatan yang berkualitas dibutuhkan ketulusan, kejujuran, dan dapat dipercaya. Orang hanya mau ngobrol dengan teman yang dia bisa percaya, bukan teman yang ember. Kan gak mungkin hanya karena kenal di sosial media terus kita bisa curhat, betul? Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15 katakan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Sahabat dalam inner circle kita dapat membawa kita maju menuju purpose dan tujuan Tuhan dalam kita. Karena itu kita bawa teman-teman kita untuk bertumbuh ke arah Tuhan Yesus sebagai kepala. Yesus yang menjadi pusat persahabatanmu. Ini merupakan fondasi yang kokoh di dalam membangun komunikasi dalam persahabatan. Akan sangat manis kalau kita bisa curhat dan kita bisa percaya teman-teman kita gak akan membocorkan rahasia kita. Kalau kita bisa dengan jujur menegur dan menerima teguran yang disampaikan dengan kebenaran dalam kasih. Dalam kasih loh ya. Kita gak ragu, gak takut kalau kita diomongin di belakang. Pasti semua kita menginginkan persahabatan yang tulus, yang jujur, yang dapat dipercaya. Karena itu mulailah dari dirimu dan berdoa meminta Tuhan memberikan sahabat yang mau bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Tuhan. Great friendship require great commitment. Hari ini kalau kamu pikir saya belum bisa menjadi seorang sahabat yang baik, tapi saya mau. Kalau kamu bilang, saya mau bertumbuh mengenal Tuhan dan pengen punya sahabat yang bisa bersama-sama maju, bertumbuh mengenal Tuhan. Saya mau berdoa untuk kamu. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku mau Tuhan yang menjadi raja dalam kehidupanku, yang memimpin hidupku. Tuhan Yesus, pimpin langkahku. Aku mau belajar dan aku mau mengenal-Mu lebih lagi. Tolong aku Tuhan, aku mau punya sahabat-sahabat yang baik, yang sama-sama mau belajar untuk mengenal Tuhan. Berikan orang-orang terbaik yang akan menjadi support system dalam kehidupanku. Berikan teman-teman yang baik yang bisa dapat bersama-sama bertumbuh sampai pada penggenapan rencana Allah terjadi dalam hidupku. Jadikan aku menjadi sahabat yang baik dan aku mau punya sahabat-sahabat yang terbaik dalam hidupku. Saya mau berdoa untuk setiap jemaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam liburan mereka. Jika mereka sedang bergumul dengan keadaan mereka, dalam kehidupan mereka, tolong anak-anak-Mu ya Yesus. Nyatakan diri-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Hadirlah di rumah mereka. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang sedang luka dan kecewa. Bangkitkan iman dalam diri anak-anak-Mu. Bawa setiap anak-anak-Mu untuk bertumbuh mengenal-Mu. Berikan sahabat-sahabat yang terbaik. Jauhkan mereka dari orang-orang yang jahat. Terima kasih ya Bapa yang baik. Bapa yang dapat kami andalkan dalam segala perkara. Bapa yang bertanggung jawab untuk hidup dan masa depan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau.
Mari jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, diberkatilah engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Biar penyertaan Tuhan nyata dalam segala sesuatu yang ada dalam kehidupanmu. Pertolonganmu datang dari Tuhan. Dia yang menjagamu, dia yang memimpinmu, mengajar engkau hingga sampai pada kemenangannya. Terimalah berkat Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Tadi saya katakan apabila ada di antara kalian yang merasa perlu didoakan secara khusus, silahkan scan QR code di bawah ini dan nomor hotline di bawah ini agar ada konselor-konselor yang siap untuk membantu kalian. Tuhan memberkati. Wah, kita sangat terberkati nih guys. Yes, bener banget tuh. Kalau teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar kita ya. Yuk kita share ibadah ini ke teman-teman kita supaya banyak teman kita yang terberkati. Nah, kelas pemuridan dasar DK dan HB udah dibuka lagi nih. Kelasnya online loh. Untuk teman-teman yang belum join dan belum ikutan, yuk daftarkan diri kalian dengan scan QR code atau akses link di bawah ini. Follow Instagram kita juga di @grabsing kalau kalian mau tahu info lebih lanjut seputar kegiatan kita. Follow guys, jangan lupa follow karena ada sesuatu yang menarik di Instagram kita. So, that's all for today guys. Kita berdua pamit undur diri. Jangan lupa like, Komen, and subscribe. see ya!